Bayangin, lo lagi duduk santai di warung kopi favorit lo. Suasananya tenang, ada suara gelas, ada orang ngobrol, dan lo lagi mau bayar pesanan lo seperti biasa. Terus, lo lihat sesuatu yang aneh di layar kasir. Harga es teh yang biasanya 5.000, sekarang tertulis 5. Bukan 5.000, 5. Lo mikir, lah kok kecil banget? Ini harga beneran atau ada salah ketik? Kasirnya jawab santai, oh ya mas, sekarang kita udah mulai pakai harga baru, harga redenominasi. Nilainya sama kok, cuma angka nolnya disederhanakan. Dan tiba-tiba, lo ngerasa kayak ada sesuatu yang berubah. Tapi lo nggak tahu harus takut, bingung, atau cuek aja. Karena jujur, sebagian orang mungkin nganggep ini perubahan kecil. Tapi kalau lo pikir lebih dalam, ini bukan cuma tentang ngilangin nol. Ini tentang cara lo ngitung uang, cara lo belanja, cara lo nentuin nilai, sampai cara lo nge-manage pengeluaran harian lo. Dan begitulah, sebuah perubahan kecil dalam angka bisa ngerubah ritme hidup satu negara. Sebenarnya redenominasi bukan hal baru. Beberapa negara udah pernah ngelakuin ini. Ada yang mulus, ada juga yang penuh drama. Tapi yang menarik adalah satu hal. Yang paling kebingungan bukan mereka yang banyak uang, melainkan mereka yang hidup dari gaji ke gaji, yang belanjanya pas-pasan, yang setiap rupiah punya arti. Dan tahu apa yang lebih penting? Banyak masalah bukan datang dari kebijakan itu sendiri, tapi dari kurangnya pemahaman. Orang salah paham, muncul isu yang nggak jelas. Isu nggak jelas, muncul panik kecil. Panik kecil bisa nyebar jadi simpang siur. Dan itu yang bikin gue bikin video ini. Supaya lo nggak cuma jadi penonton berita, tapi lo jadi orang yang ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa drama, tanpa ketakutan yang nggak perlu. Sekarang, coba bayangin skenario ini. Lo lagi di minimarket. Harga mie instan yang dulu 3.500, sekarang tertulis 3.5. Teman lo langsung nyeletuk. Wah, mie instan jadi murah nih, cuma 3,5. Padahal, kenyataannya sama aja. Tapi, angka kecil bikin otak lo otomatis ngerasa bahwa harga itu lebih ringan. Kalau lo nggak siap, lo bisa jadi korban perubahan psikologis yang halus banget kayak gini. Dan ujung-ujungnya, pengeluaran lo bocor halus tanpa lo sadarin. Itu baru satu contoh, bro. Sekarang, bayangin skenario lainnya. Lo punya warung sembako, punya toko kecil, atau lo kerja di tempat yang pakai mesin kasir. Kalau redenominasi jadi diterapkan, itu artinya lo harus adaptasi mulai dari struk, katalog harga, pencatatan keuangan, sampai cara lo nyebut harga ke pelanggan. Bayangin, lo bilang, Bu, totalnya 27. Pelanggannya bingung. 27 apa? Ribuan? Puluhan ribu? Bukan mereka bego. Ini cuma adaptasi sistem baru. Dan kalau masyarakat nggak siap, perubahan kecil bisa jadi keributan kecil. Keributan kecil bisa jadi isu besar. Dan isu besar bisa ngaruh ke kehidupan sehari-hari kita. Makanya, lo perlu ngerti ini dari awal. Gue mau lo ngerti satu hal penting. Redenominasi itu bukan kebijakan wah-wah yang cuma muncul di TV. Ini kebijakan yang kalau jadi diterapkan, lo bakal ngelihat dampaknya di kantong lo, belanjaan lo, cicilan lo, sampai cara lo ngitung receh. Dan justru karena itu, gue mau ngajak lo nonton video ini sampai habis. Karena gue mau jelasin dengan cara paling gampang dimengerti. Apa itu redenominasi? Apa dampak positifnya? Apa dampak negatifnya? Resikonya apa? Dan langkah apa yang lo bisa siapin dari sekarang? Lo nggak perlu jadi ahli ekonomi buat ngerti. Lo cuma perlu duduk santai dan buka pikiran lo. Kalau lo suka penjelasan yang jernih, masuk akal, dan relevan banget sama hidup lo sehari-hari, lo bakal nyaman banget di channel ini. Jadi kalau lo baru pertama kali mampir, lo bisa subscribe biar lo nggak ketinggalan topik-topik penting yang nyentuh hidup lo langsung. Sekarang, mari kita masuk pelan-pelan ke bagian pertama. Apa itu redenominasi rupiah? Setelah lo dengar cerita di awal, mungkin sekarang lo mikir, jadi sebenarnya apa sih redenominasi itu? Kok kayaknya simple, tapi dampaknya bisa kemana-mana? Tenang, kita bahas pelan-pelan. Bayangin, lo lagi pegang selembar uang 50.000. Lo udah familiar banget sama angka itu. Suka lo pakai buat makan siang, beli kopi, atau isi bensin. Sekarang,
Bayangin satu hal, angka 50.000 itu berubah jadi 50. Bukan karena nilainya turun, bukan karena barang makin murah, tapi karena cara penulisannya disederhanakan. Jadi lo beli ayam geprek yang dulu 25.000, sekarang ditulis 25. Nilainya sama, ayamnya sama, level pedasnya sama, cuma tulisannya doang yang beda. Nah, itulah inti dari redenominasi. Redenominasi adalah penyederhanaan angka dalam mata uang tanpa mengubah daya belinya. Ini bukan pemotongan nilai uang. Ini bukan pengurangan kekayaan. Ini bukan langkah darurat. Ini cuma update sistem supaya angka rupiah lebih enak dibaca dan dipakai. Lo tahu nggak? Negara-negara lain juga pernah ngelakuin hal ini. Turki, Korea Selatan, Rusia, bahkan Jepang pernah melakukannya di masa lalu. Kenapa? Karena makin lama angka nol bisa makin numpuk kalau ekonomi berkembang dan harga naik pelan-pelan. Dan angka nol itu lama-lama nganggu. Coba lo bayangin. Bayar tol 15.000, 30. Beli bensin 50.000, 30. Lihat APBN, nolnya sampai pingsan. Bikin invoice angka kayak password wifi. Secara teknis, nggak ada masalah. Tapi secara administrasi dan psikologis, nominal panjang itu ngerepotin. Makanya, negara kepikiran, gimana kalau angka satuannya kita sederhanakan, biar transaksi lebih rapi, mesin lebih simpel, laporan keuangan lebih mudah dibaca. Tapi lo mungkin nanya, kalau cuma nyederhanain angka, kenapa nggak dari dulu? Jawabannya ada di satu kata, kesiapan. Redenominasi itu bukan sekedar ngurangin nol. Ini butuh transisi yang jelas, butuh edukasi masyarakat, butuh kesiapan sistem perbankan, mesin kasir, aplikasi, dan pedagang. Butuh komunikasi yang nggak bikin orang salah paham. Karena kalau komunikasinya salah, orang bisa mikir, wah, pemerintah motong nilai uang, padahal nggak sama sekali. Makanya, negara biasanya nunggu momentum, nunggu inflasi stabil, nunggu ekonomi cukup kuat, nunggu masyarakat cukup melek literasi keuangan. Kalau lo pernah ngikutin berita beberapa tahun terakhir, wacana redenominasi ini sebenarnya udah muncul beberapa kali. Tapi sampai detik ini, langkah resminya belum ditetapkan. Artinya apa? Negara masih ngerasain bahwa sistem dan masyarakat perlu disiapkan dulu. Terus, apa yang bakal lo lihat kalau suatu hari redenominasi benar-benar berjalan? Biasanya, ada 3 fase. 1. Fase pengenalan. Semua harga akan ditampilkan ganda, harga lama plus harga baru, supaya masyarakat terbiasa membaca keduanya. 2. Fase transisi. Uang lama dan uang baru beredar bersamaan. Sistem kasir, marketplace, bank, semua udah pakai angka baru. 3. Fase final. Uang lama hilang dari peredaran, hanya angka baru yang dipakai. Dari luar kelihatannya simpel, tapi dari sisi rakyat, ini perubahan besar dalam kebiasaan. Dan ini kenapa bagian selanjutnya penting banget. Karena meskipun redenominasi tujuannya baik, dampaknya tetap nyata kehidupan lo. Bisa ada positifnya, bisa ada negatifnya. Makanya, sebelum perubahan itu beneran kejadian, lo perlu ngerti, dalam hidup sehari-hari, apa sih yang bakal berubah buat gue? Kita langsung masuk ke part 3. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling lo tunggu. Redenominasi ini dampaknya apa buat kehidupan nyata? Dan lebih spesifik, bedanya apa buat orang kaya, kelas menengah, dan mereka yang ekonominya pas-pasan? Karena, walaupun redenominasi itu hanya penyederhanaan angka, efek psikologis dan efek perilaku masyarakat itu beda-beda. Dan itu yang bikin kebijakan ini kerasa di lapangan. Kita bahas kelompok per kelompok supaya jelas. A. Orang kaya atau upper class. Orang kaya itu secara finansial punya ruang gerak lebih luas. Mereka punya aset besar, diversifikasi investasi, dan pengalaman ngatur uang yang lebih matang. Dampak positif untuk orang kaya. Pembukuan dan transaksi bisnis jadi lebih rapi. Perusahaan, properti, dan aktivitas bisnis mereka akan lebih mudah dicatat. Nol yang lebih sedikit berarti laporan keuangan lebih bersih. Transaksi besar lebih mudah dibaca. Pembelian aset, transaksi investasi, dan perhitungan pajak jadi lebih cepat dan simpel. Proses keuangan modern jadi makin efisien. Mereka biasanya sudah punya banyak akun bank, multi-currency, billing otomatis. Transisi ke sistem baru relatif mudah. Dampak negatif untuk orang kaya. Adaptasi administrasi internal. Perusahaan harus update sistem akuntansi, software, invoice, ada biaya teknis kecil. Tapi buat mereka ini bukan masalah besar. Harus menjelaskan perubahan ke karyawan dan klien. Komunikasi bisa jadi effort tambahan. Edukasi staf, tim keuangan, pelanggan. Kesimpulan kelompok kaya, dampaknya paling ringan. Mereka paling cepat adaptasi dan secara finansial nggak ada tekanan berarti. B. Kelas menengah. Nah, ini kelompok yang paling sibuk. Karena kelas menengah identik dengan punya cicilan, punya anak sekolah,
punya cash flow bulanan yang harus rapih, dan mereka paling sensitif sama perubahan harga kecil. Dampak positif untuk kelas menengah. Angka jadi lebih mudah dibaca dan direncanakan. Gaji, biaya makan, biaya transport, semuanya terlihat lebih ringkas. Cocok buat lo yang suka nyusun budget mingguan atau bulanan. Lebih gampang membandingkan harga. Masyarakat kelas menengah itu suka value for money. Dengan angka ringkas, lo lebih gampang lihat mana yang lebih hemat. Transaksi digital jadi lebih clean. Dompet digital, e-wallet, online shop, angka pendek lebih nyaman dilihat. Dampak negatif untuk kelas menengah, pembulatan harga barang kecil. Ini yang paling berasa. Misalnya barang Rp1.250 bisa berubah jadi Rp2. Naiknya kecil, tapi kalau barang dipakai setiap hari, efeknya kelihatan. Salah interpretasi anggaran. Di masa awal, angka kecil bisa bikin lo ngerasa harga lebih murah, padahal realitanya sama. Ini bisa bikin pengeluaran bocor halus. Kebingungan di masa transisi dua harga. Harga lama dan harga baru tampil bareng. Lo harus adaptasi saat bikin catatan pengeluaran, bayar cicilan, atau belanja bulanan. Kesimpulan kelas menengah, dampaknya terasa, tapi manageable. Kunci mereka ada di adaptasi dan budgeting yang teliti. C. Kelas miskin atau rentan finansial. Ini kelompok yang punya margin hidup paling tipis. Setiap kenaikan kecil harga bisa langsung kerasa. Dampak positif untuk kelas rentan. Transaksi harian jadi lebih simpel. Angka ringkas bikin mereka lebih mudah membaca harga, terutama untuk transaksi kecil di warung, pasar lokal, atau transportasi lokal. Memudahkan pencatatan warung kecil atau UMKM mikro. Banyak dari mereka punya usaha kecil. Dengan angka baru, menulis harga jadi lebih mudah dan gak butuh penyesuaian panjang. Dampak negatif untuk kelas rentan. Pembulatan harga makanan murah. Ini dampak yang paling serius buat kelompok ini. Karena barang murah cenderung dibulatkan ke atas. Contoh, sayur, snack, gorengan, mie instan. Kebingungan nilai uang baru. Transisi sering bikin mereka salah hitung atau merasa nilai uang mengecil. Ini bisa bikin rasa cemas atau salah ambil keputusan belanja. Keterbatasan akses informasi. Mereka lebih bergantung pada penjelasan mulut ke mulut. Kalau ada miskomunikasi kecil, dampaknya bisa melebar. Kesimpulan kelas rentan. Kelompok ini paling perlu edukasi dan pengawasan harga. Mereka paling peka terhadap perubahan kecil dan paling mudah terdampak. Ringkasan besar. Upper class, dampak positif dominan, negatif minim. Middle class, positif ada, tapi negatif cukup terasa, terutama dari pembulatan dan adaptasi. Lower class, positif kecil, negatif paling berasa, terutama pembulatan harga dan kebingungan nilai. Tapi sebenarnya, yang bikin redenominasi perlu dipahami bukan cuma dampaknya. Yang lebih penting adalah risikonya. Hal-hal yang mungkin terjadi kalau implementasinya nggak tepat atau masyarakat belum siap. Dan itu yang bakal kita bahas di bagian selanjutnya. Sampai sini, lo udah ngerti. Kalau redenominasi, itu sebenarnya perubahan tampilan angka, bukan pemotongan nilai uang. Tapi, tetap aja, setiap perubahan sistem besar pasti ada risikonya. Dan yang bikin resiko ini penting untuk lo pahami, bukan karena ngeri-ngeriannya, tapi karena tanpa edukasi, resiko kecil bisa jadi masalah besar di lapangan. Jadi, di bagian ini, kita bahas resiko redenominasi secara tenang, objektif, dan berdasarkan pengalaman negara lain, supaya lo bisa lihat gambaran besarnya, bukan asumsi yang menyesatkan. Resiko pertama, pembulatan harga barang kecil. Ini resiko paling umum. Bayangin lo beli jajanan di warung. Harga realnya Rp1.250. Jika redenominasi menghilangkan 3 nol, harga itu bisa berubah jadi 1,25. Masalahnya, di lapangan, pedagang sering malas pakai angka pecahan. Jadinya dibulatkan. 1,25 menjadi 1,5. Atau bahkan 2. Naiknya kecil. Tapi kalau ini terjadi di banyak barang kecil, akumulasinya bisa kerasa, terutama buat kelas menengah dan kelas rentan. Ini bukan niat buruk. Ini cuma kebiasaan natural manusia. Nyari angka bulat supaya gampang. Tapi sebagai konsumen, kita perlu sadar bahwa pembulatan bisa menggeser pengeluaran harian sedikit demi sedikit. Resiko kedua, kebingungan publik di masa transisi. Ini resiko yang sering banget muncul kalau edukasinya nggak kuat. Bayangin selama 30 tahun hidup, lo terbiasa melihat harga puluhan ribu, ratusan ribu. Tiba-tiba, semua angka berubah menjadi puluhan atau ratusan. Itu butuh waktu buat adaptasi. Dalam beberapa bulan awal, orang bisa salah hitung kembalian,
salah baca harga distruk, salah transfer, salah ngira barang jadi lebih murah. Kebingungan ini nggak bahaya kalau edukasi publiknya kuat. Tapi kalau tidak, kebingungan kecil bisa jadi salah paham besar. Makanya, tahap 2 harga itu penting banget. Resiko ketiga, psikologi nilai atau price perception. Ini resiko yang halus tapi pengaruhnya besar. Saat angka terlihat kecil, orang otomatis merasa harga lebih ringan, padahal nilainya sama. Contoh, 25.000 jadi 25. Secara logika sama, secara otak beda. Ini bisa bikin pola konsumsi berubah. Orang jadi lebih gampang belanja, jadi lebih gampang nambah barang kecil, jadi lebih gampang menganggap sesuatu nggak mahal. Jika lo tidak hati-hati, pengeluaran bisa naik secara perlahan tanpa lo sadari. Ini bukan karena redenominasinya buruk, ini hanya proses adaptasi psikologis. Resiko keempat, bisnis kecil kesulitan adaptasi. Teknis. Warung, pedagang kaki lima, UMKM mikro, toko rumahan, ini kelompok yang butuh waktu lebih lama buat adaptasi. Mereka harus nyesuaiin harga, nyesuaiin struk atau catatan manual, nyesuaiin papan harga, belajar angka baru. Kalau edukasi kurang jelas, harga-harga baru di lapangan bisa tidak konsisten. Toko A pakai harga baru, toko B masih harga lama, toko C udah pakai harga baru tapi pembulatan tinggi. Ini bikin konsumen bingung dan pedagang bingung. Resiko kelima, momentum yang tidak tepat. Negara biasanya melakukan redenominasi saat ekonomi stabil. Kalau kondisi sedang inflasi tinggi, masyarakat sedang sensitif, daya beli menurun, atau banyak isu ekonomi lain yang berjalan sekaligus, maka resiko kesalahpahaman meningkat. Makanya, redenominasi itu tidak pernah dilakukan tergesa-gesa. Negara perlu pastikan sistem sudah siap dan masyarakat tidak dalam kondisi khawatir. Sekarang, lu udah tahu resiko-resiko utama redenominasi, mulai dari pembulatan harga, kebingungan publik, sampai resiko psikologis dan teknis. Tapi video ini nggak berhenti di apa yang mungkin terjadi. Yang lebih penting adalah apa yang bisa lo lakukan untuk meminimalkan resiko ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, pengetahuan tanpa langkah praktis cuma bikin cemas. Tapi pengetahuan tambah tindakan sama dengan bikin lo siap menghadapi perubahan apapun. Dan itu yang bakal kita bahas di part berikutnya. Setelah kita bahas apa itu redenominasi, dampaknya ke tiap kelompok, dan risiko yang mungkin muncul, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat kehidupan lo sehari-hari. Apa yang bisa lo lakuin supaya lo siap menghadapi redenominasi kapanpun itu terjadi? Karena sejujurnya, perubahan ini nggak harus bikin takut. Yang bikin orang takut itu biasanya ketidaktahuan, bukan kebijakannya. Makanya gua mau kasih lo langkah-langkah sederhana, praktis, dan relevan banget buat kehidupan sehari-hari. Kita bahas satu-satu. Biasakan baca dua harga di masa transisi. Waktu redenominasi diterapkan, biasanya ada masa dua harga. Harga lama plus harga baru ditampilkan bersamaan. Contohnya, Rp 10.000 sama dengan 10 baru. Rp 2.500 sama dengan 2,5 baru. Ini bukan cuma formalitas, ini penting banget buat adaptasi. Kiatnya sederhana, baca dua-duanya perlahan. Cocokkan logikanya, biasakan otak lo mengenal angka pendek. Dengan cara ini, lo bakal terbiasa sama angka baru tanpa bingung atau salah hitung. Buat lo yang suka belanja bulanan atau punya anak sekolah, kebiasaan ini ngebantu banget buat ngejaga budgeting tetap rapi. Catat pengeluaran kecil khusus yang sering dibulatkan. Barang-barang murah seperti mie instan, jajanan, gorengan, bumbu dapur, barang seribu-seribuan. Ini adalah barang yang paling mungkin mengalami pembulatan harga. Gua nggak nyuruh lo jadi akuntan, cukup catat barang kecil yang sering lo beli. Dengan catatan sederhana aja, lo bisa tahu pola pembulatan, lihat perbedaan sebelum sesudah, tahu kapan harus adjust anggaran, dan melindungi diri dari kebocoran halus. Ini langkah kecil tapi dampaknya besar buat dompet lo. Siapkan buffer anggaran kecil buat adaptasi awal. Lo nggak perlu nabung puluhan juta, cukup sediakan ruang napas kecil di anggaran bulanan. Misalnya, 20-50 ribu ekstra per minggu atau persentase kecil dari belanja harian. Buffer ini bukan buat harga naik besar-besaran, enggak. Ini cuma jaga-jaga kalau beberapa barang dibulatkan naik di masa awal transisi. Anggap aja ini kayak lo jaga jarak di jalan biar aman. Gunakan aplikasi dompet digital atau pencatatan otomatis. Di masa transisi, aplikasi digital itu bantu banget. Kenapa? Karena angka baru itu ringkas dan aplikasi bakal hitung otomatis tanpa lo perlu ribet. Lo bisa pakai e-wallet, aplikasi catatan keuangan, atau spreadsheet sederhana. Tujuannya bukan buat libet, tapi buat bikin lo melek pola. Karena orang yang ngerti pola selalu lebih siap dari orang yang cuma nerima apa adanya.
Kembangkan kesadaran nilai. Ini bagian yang sering orang lewatkan, padahal penting banget. Ingat, redenominasi itu mindah angka, bukan mindah nilai. Jadi lo harus ngebiasain diri untuk tetap mikir dalam nilai, bukan cuma angka. Misalnya, harga ayam dari 35.000 turun jadi 35, harga bensin dari 14.000 turun jadi 14. Angkanya kecil, tampilannya bersih, tapi nilainya sama. Cara memperkuat kesadaran nilai, bandingkan harga baru dengan harga lama. Pahami nilai barang dalam satuan yang lo kenal. Jangan terpancing angka lebih kecil. Kalau lo udah ngerti nilai, lo nggak akan gampang kejebak psikologi angka kecil. Ikuti informasi resmi, bukan bisikan wah atau grup rumor. Zaman sekarang, info salah itu lebih cepat menyebar daripada info benar. Makanya kalau redenominasi mulai dijalankan, lo cukup ikutin info dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, sumber resmi yang kredibel. Jangan gampang ke-trigger dengan pesan broadcast. Kebijakan besar butuh informasi jernih, bukan isu liar. Dengan informasi yang benar, lo bakal jauh lebih tenang. Ajari orang di sekitar lo. Ini langkah sederhana tapi punya efek besar. Kalau lo ngerti redenominasi, bandingkan dengan orang di sekitar lo yang mungkin bingung atau salah paham. Lo bisa bantu orang tua lo, keluarga lo, tetangga lo, atau teman dekat lo. Sekali lo jelasin, mereka jadi ngerti. Dan kalau banyak orang ngerti, kebingungan publik bisa turun jauh. Indonesia itu negara yang kuat kalau saling bantu paham hal penting kayak gini. Redenominasi itu pada dasarnya cuma penyederhanaan angka. Tapi kehidupan sehari-hari itu dipengaruhi sama kebiasaan, cara berpikir, dan cara kita membaca nilai. Dengan langkah-langkah di atas, lo bukan cuma siap menghadapi perubahan, tapi lo juga jadi bagian dari orang-orang yang ngerti duluan. Dan orang yang ngerti duluan biasanya jauh lebih tenang dan jauh lebih siap. Kalau lo ngerasa video ini bantu lo mikir lebih jernih, dan lo pengen pembahasan ekonomi yang relevan sama kehidupan lo nyata, lo bisa subscribe biar lo nggak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Sekarang, setelah lu dengar dari awal sampai akhir, gue harap satu hal ini nempel di kepala lo. Redenominasi itu bukan soal angka yang berubah, tapi soal bagaimana lo memahami nilai. Angka bisa berubah, tampilan bisa berubah, sistem bisa diupdate. Tapi nilai, daya beli, dan keputusan finansial lo itu ditentukan sama pemahaman lo, bukan sama banyaknya nol di rupiah. Dan justru karena itu, video ini gue bikin, biar lo bisa ngeliat kebijakan besar kayak gini dengan pandangan yang jernih. Nggak keburu panik, nggak keburu percaya rumor, nggak keburu overthinking. Karena pada akhirnya, hal yang bikin orang salah langkah itu bukan kebijakan pemerintah, tapi kurangnya informasi dan banyaknya salah paham. Kalau suatu hari redenominasi beneran diterapkan, lo bakal jadi salah satu orang yang paling siap. Lo ngerti mekanismenya, lo ngerti dampaknya, lo ngerti resikonya, dan lo tahu langkah apa yang harus lo siapin buat diri lo dan keluarga lo. Lo nggak lagi cuma ngikut arus, lo udah ngerti cara kerja arus itu. Dan menurut gue, itu sebuah keuntungan besar. Kalau lo suka penjelasan model begini, yang ngomongin hal penting tanpa ribet, yang ngebahas ekonomi tapi tetap santai, dan yang ngebantu lo ngerti hal-hal yang langsung ngaruh ke hidup lo boleh subscribe. Bukan karena gue minta, tapi karena gue yakin, lo bakal butuh banyak pembahasan kayak gini ke depannya. Kita hidup di zaman yang cepat berubah, dan pengetahuan itu jadi tameng terbaik yang kita punya. Di channel ini, gue bakal bahas hal-hal yang jarang dijelasin media secara pelan-pelan. Kenapa harga barang naik? Apa dampak kebijakan keuangan buat lo? Gimana cara ngatur uang biar aman? Sampai hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh, padahal itu yang bikin hidup kita boros atau stabil. Jadi, sampai di sini dulu pembahasan tentang redenominasi rupiah. Gue harap setelah nonton ini, lo jauh lebih tenang, jauh lebih paham, dan jauh lebih siap. Terima kasih udah nemenin gue sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya, kita bakal bahas hal-hal penting lain yang nyentuh dompet lo, waktu lo, dan masa depan lo. Tetap sehat, tetap bijak, dan tetap paham apa yang sebenarnya terjadi di sekitar lo. Sampai jumpa.